bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai kids, apa kabar kalian semuanya? Doa Kak Eri, semuanya kalian dalam keadaan baik dan sehat. Kids, Kak Eri mau tanya, pernah nggak sih kalian merasa sedih? Kak Eri sih pernah. Kak Eri pernah sedih karena kehilangan benda yang sangat Kak Eri suka. Kakak sangat sedih. Kalian pun juga mungkin pernah mengalami kesedihan seperti itu. Nah, hari ini firman Tuhan juga cerita tentang beberapa orang yang juga sangat sedih. Mereka sedih bukan karena kehilangan benda, tetapi karena mereka berpisah dengan orang yang selama ini mereka ikuti, orang yang mereka kagumi. Siapa mereka? Benar, mereka adalah murid-murid Yesus. Mereka bersedih karena mereka melihat Yesus disalibkan dan Yesus mati. Dan semuanya itu membuat mereka sangat-sangat sedih dan kehilangan. Nah, untuk tahu ceritanya lebih lanjut, Kak Eri sudah siapkan video yang akan menolong kalian untuk dapat mengerti bagian firman Tuhan ini. Pada hari ketiga setelah kematian Yesus, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Hari masih gelap dan ia melihat batu besar di depan pintu telah dipindahkan. Maria berlari kepada Simon Petrus dan Yohanes. "Mereka telah mengambil Tuhan dari kuburnya dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya," katanya. Petrus dan Yohanes berlari ke kubur. Yohanes melihat ke dalam dan melihat kain kepala tergeletak di sana. Kemudian Petrus masuk ke dalam kubur dan melihat kafan yang tadinya membalut kepala Yesus sudah terlipat. Yohanes percaya bahwa Yesus masih hidup. Kemudian Petrus dan Yohanes kembali ke rumah. Maria kembali ke kubur dan menangis. Ketika ia melihat ke dalam, ia melihat dua orang malaikat sedang duduk di sana. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis?" "Karena mereka telah mengambil Tuhanku dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya," jawab Maria. Kemudian Maria berbalik. Yesus berdiri di hadapannya tetapi ia tidak mengenalinya. Yesus berkata, "Mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria mengira bahwa Yesus mungkin adalah tukang kebun. Ia menjawab, "Tuhan, jika engkau telah mengambil Yesus, beritahukanlah kepadaku di mana engkau meletakkannya dan aku akan menjemputnya." Yesus berkata, "Maria." Maria menyadari siapa dia dan berkata, "Guru." Yesus mengutus Maria untuk memberitahukan kepada murid-muridnya yang lain bahwa ia akan kembali kepada Bapa. Maria melakukan apa yang Yesus katakan dan ia berkata kepada murid, "Aku telah melihat Tuhan." Sementara itu beberapa penjaga makam Yesus pergi ke kota dan memberitahukan kepada para pemimpin agama tentang apa yang telah terjadi. Para pemimpin agama berkumpul dan membuat rencana. Mereka memberikan banyak uang kepada para prajurit dan menyuruh mereka berbohong tentang apa yang mereka lihat. "Katakanlah bahwa murid-murid Yesus datang pada malam hari dan mencuri mayatnya ketika kamu sedang tidur," kata mereka. Para penjaga mengambil uang itu dan berbohong tentang kebangkitan Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, tetapi ia bangkit dan hidup selamanya. Allah berkenan dengan pengorbanan Yesus dan membangkitkan Yesus dari kematian pada hari ketiga untuk memerintah sebagai Raja atas segala ciptaan. Yesus memberikan keselamatan dari dosa dan janji hidup yang kekal. Nah kids, bagian firman Tuhan yang tadi ada dalam video diambil dari Injil Yohanes pasal 20. Silahkan kids nanti membaca ya di rumah. Kalau yang belum bisa baca, bisa minta tolong papa atau mama untuk bantu bacain. Atau kalian yang sudah bisa baca, kalian silahkan baca sendiri. Ingat ya, Injil Yohanes pasal yang ke-20.
Nah, kids, dalam kisah yang tadi ada dalam video dikisahkan tentang seorang perempuan bernama Maria Magdalena yang pergi ke kubur tempat di mana Yesus dikuburkan. Yesus telah dikuburkan selama 3 hari. Hari itu masih gelap dan dia melihat bahwa ada batu yang sudah dipindahkan. Kira-kira kalau kids melihat itu, kira-kira apa yang kids rasakan? Nah, Maria yang melihat hal itu, dia segera berlari menemui akan Simon Petrus. Karena apa? Karena dia takut, dia khawatir bahwa tubuh Yesus yang berada di dalam kubur itu ada yang mengambil. Nah, siapakah di antara murid-murid Yesus yang berlari ke kubur? Iya, benar. Petrus dan Yohanes segera berlari ke kubur dan mereka hanya menemukan kain lenan yang terlipat di dalamnya. Yohanes percaya bahwa Yesus masih hidup. Kemudian Maria kembali ke kubur itu. 2 malaikat bertanya padanya mengapa dia menangis. Maria masih mengira bahwa tubuh Yesus telah diambil, telah dicuri. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Maria melihat ada seorang pria di depannya. Dia bertanya kepadanya, mengapa dia menangis? Kids, siapakah orang yang berbicara kepada Maria? Ya, dia adalah Yesus. Awalnya Maria tidak mengenalinya. Tapi kemudian ketika Yesus menyebutkan namanya, Maria tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia menyuruh Maria untuk pergi dan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan kembali kepada Bapa. Maria taat dan mengatakan kepada para murid bahwa ia telah melihat Yesus yang bangkit. Yesus yang hidup. Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan dia hidup selama-lamanya. Bahkan ketika orang-orang jahat mencoba berbohong tentang kebangkitan Yesus, hal itu tidak menghentikan kebenarannya. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Alkitab mencatat ada 500 orang telah melihat Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Nah, kids, Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Tetapi dia juga bangkit berkuasa atas maut. Yesus dengan sempurna memerintah atas alam semesta sebagai raja di atas segala raja. Dia adalah raja yang datang untuk menyelamatkan Kak Heri, menyelamatkan Kit, menyelamatkan kita semua, dan dia memberikan hidup yang kekal. Nah, kids, Yesus yang mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, tetapi Yesus tidak tetap mati. Allah senang dengan pengorbanan Yesus dan dia membangkitkan Yesus dari kematian pada hari yang ketiga untuk memerintah sebagai raja atas semua ciptaan. Dan Yesus memberikan hidup yang kekal. Yesus mengampuni dosa-dosa bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Tapi ini bukan akhir dari cerita. Dia yang bangkit, dia juga yang akan kembali. Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria. Maria dapat melihat Yesus dan menyentuhnya. Dan Yesus benar-benar hidup. Dan dia memiliki tubuh yang nyata. Nah, kids, kebangkitan Tuhan Yesus ini memberikan kita harapan. Harapan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, kelak juga akan dibangkitkan di dalam kehidupan yang baru. Pertama, ketika kita mengalami hidup baru di muka bumi ini, dengan Tuhan yang mengubah hati kita, untuk kita dapat mengasihi dan mentaati dia. Kemudian, kita juga akan mengalami hidup yang kekal. Bahkan ketika suatu saat, ketika kita mati. Karena Yesus telah mengalahkan dosa dan maut. Mari kita beriman kepada Yesus. Dan di dalam Yesus, kita memiliki janji hidup yang kekal bersama-sama dengan dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang memberikan harapan dan kekuatan bagi kami. Tuhan yang sudah mengampuni dosa kami, tapi
dan juga Tuhan yang bangkit memberikan kami pengharapan untuk hidup kekal maupun juga hidup kami yang terus diperbaharui oleh Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami dan kami mau menaati Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan untuk kami terus belajar untuk percaya dan mengasihi Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.